C-nya atau pangkat dari Z min C atau Z min Z nolnya itu adalah pangkat positif nih untuk yang deret Taylor, deret Maclaurin. Nah kalau deret Laurent itu lebih luas lagi, di pangkatnya bisa sampai pangkat negatif nih. Bahkan secara umum yang paling luas adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, jadi yang pangkat positif maupun pangkat negatif itu dari tak hingga. Tetapi bisa juga terjadi ya misalnya pangkat positifnya hanya sampai pangkat 2 misalnya. Yang lain pangkat negatifnya sampai min tak hingga. Atau sebaliknya ya pangkat negatifnya dari pangkat min 1 atau pangkat min 2, kemudian untuk yang menuju tak hingga ya untuk n-nya yang positif menuju tak hingga. Nah, sebenarnya secara khusus deret Taylor, deret Maclaurin itu juga merupakan deret Laurent ya. Ya kalau menurut pengertiannya kan, karena deret Laurent itu pangkatnya bisa positif bisa negatif. Nah kalau misalnya pangkat negatifnya nggak ada, hanya pangkat positif saja menjadi deret Taylor, deret Maclaurin, berarti kan itu juga merupakan deret Laurent juga. Gitu kan. Nah kalau deret Taylor, deret Maclaurin itu kekonvergenannya di dalam satu lingkaran, bentuk lingkaran ya. Tetapi kalau deret Laurent itu kekonvergenannya itu bentuk anulus ya. Jadi lingkaran yang ada dua ya, dengan jari-jari R1 dan jari-jari R2. Jadi berbentuk anulus ya. Di antara lingkaran yang dalam itu jari-jari R1, lingkaran yang luar jari-jari R2. Nah kalau R1-nya itu 0, ya berarti hanya di titiknya saja yang nggak boleh ya, nggak boleh masuk ya. Jadi kan kalau yang jari-jari misalnya setengah kan pusatnya di Z0, berarti yang di dalam lingkaran kecil itu kan nggak masuk ke anulus ya, daerah anulusnya, daerah konvergensinya. Tapi kalau jari-jari konvergensinya hanya 0, berarti hanya titik pusatnya saja, di Z0 saja. Jadi Z0 itu titik singular, kemudian yang jari-jari luarnya ya nanti R2 tadi. Jadi R1-nya aja yang 0 ya, bisa terjadi seperti itu. Oke, mungkin saya tampilkan PPT-nya. Ini saya masukkan yang dari Laurenya saya tambahkan di pertemuan ini ya. Lauren dari pertemuan 13. Dari pertemuan
Oke, jadi ini deret Laurent ya. Jadi apa bedanya deret Laurent dengan deret Maclaurin dan deret Taylor ya? Itu bedanya adalah kalau deret Laurent ini ada pangkat negatif ya, ada pangkat negatif. Jadi kalau pusatnya di nol, ada Z pangkat -1, Z pangkat -2 dan seterusnya. Jadi ada pangkat positif, ada pangkat negatifnya secara umum ya. Nah, kemudian kekonvergenannya di sini di antara R1 dan R2 ya. Jadi di antara lingkaran dengan pusat R1 dan lingkaran dengan pusat R2. Jadi di dalam daerah anulus ya. Ini teorema Laurentnya ya. Jadi jika fungsi f analitik ya pada anulus ya, anulus ini ya, akan berlaku min Z0 antara R1 dan R2 ya. Jadi itu daerah antara dua lingkaran ya. Jadi disebut daerah anulus ya. Dan pusat di Z0. Dan C-nya itu lintasan tertutup ya dengan arah positif, jadi orientasi positif. Orientasi positif itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, jadi deret Laurentnya Fz sama dengan sigma AN Z min Z0 pangkat N. N-nya dari 0 sampai 3 itu yang berasal dari deret Taylornya ya. Kemudian ditambah yang pangkat negatifnya sigma Bn dibagi Z min Z0 pangkat N ya. N-nya mulai 1 sampai 3. Di mana daerah kekonvergenannya berupa lingkaran Z min Z0 rekam pusatnya kurang dari R2 dan lebih dari R1 ya. Jadi daerah anulus antara lingkaran jari-jari R1 dan lingkaran jari-jari R2 ya. AN di situ 1/2 pi integral C RZ per Z min Z0 pangkat N per 1 dz ya. Sedangkan PN jadi AN itu koefisien yang pangkat positif, PN itu koefisien yang pangkat negatif ya. Jadi PN-nya 1/2 pi RZ dibagi Z min Z0 pangkat min N per 1. Nah, jadi ada AN dan PN. Nah, ini di sini nanti yang paling berperan adalah B1 ya. Jadi koefisien dari deret Laurent yang pangkatnya negatif 1 ya. Jadi pangkat Z min Z0 itu pangkat min 1 atau seper ya, Z min Z0. Jadi ada PN-nya, koefisiennya itu kita sebut sebagai residu nanti ya. Ini contoh ini teoremanya ya. Jadi kalau deret Laurent itu bisa diekspansikan dalam bentuk Fz sama dengan sigma Zn ya sigma Cn Z min Z0 pangkat N. N-nya dari min 3 sampai 3. Dimana kekonvergenannya itu pada daerah anulus antara R1 dan R2. Jadi kalau ini ditulis dalam satu bentuk ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan ditulis dalam dua bentuk ya, pangkat positif dan pangkat negatif. Ya, kalau ini campur ya, pangkat dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi pangkat negatif menjadi satu dengan pangkat yang positif.
C-nya adalah 1/2 pi integral C FZ dibagi Z min Z0 pangkat 1 DZ. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, tapi nanti untuk menguraikan deret Laurent ini kita sebetulnya bisa menggunakan deret telur dari klorin yang kita sudah dapat ya. Jadi dengan melakukan ada substitusi, kemudian ada pendiferensialan, pengintegralan dan sebagainya. Jadi dari deret ya. Contoh ini dari deret telur E pangkat Z, ini deret klorin berarti ya, karena pusatnya di 0 ya. Deret klorin ini dari E pangkat Z adalah Z 1 ditambah Z per 1 faktorial ditambah Z kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Secara umum Z pangkat N dibagi N faktorial ya. Nah, kemudian kalau mensubstitusi Z dengan seper Z dalam contoh ini, berarti menjadi yang tadi ini Z diganti seper Z, ya, jadi seperti ini. Jadi ini Z pangkat negatif ya ini, jadi seper ya, seper Z kuadrat, seper Z pangkat 3. Kan ini bisa ditulis Z pangkat min 1, Z pangkat min 2, Z pangkat min 3 gitu ya. Jadi pangkat negatif. Nah, di sini malah yang pangkat positifnya nggak ada, karena ini 1 pangkat 0 ya, konstanta ya. Kalau konstanta ini kan pangkat 0 ya. Nah, jadi pangkat positifnya nggak ada, hanya adanya pangkat negatif. Nah, B1-nya adalah 1/2 pi integral FZ dz. Ya. Dan kalau B1 sama dengan 1, di situ menjadi integral Y pangkat seper Y dz sama dengan 2 pi. Nah, jadi cara menguraikan deret Laurent itu seperti itu ya. Jadi contoh lain misalnya kalau saya tulis dari seper ini ya, seper 1 min Z, ini kan sigma, ini Z pangkat N ya. Ini kalau kita substitusi ini ya, ini kan bisa ditulis misalnya seperti ini ya, seperti Z. Seperti Z ini kan bisa ditulis seper ini menjadi Z 1 Z min 1 plus 1 ya, seperti ini. Atau bisa ditulis menjadi ini kalau dibagi seper Z ya, berarti menjadi seper
menjadi 1 plus gitu ya. 1 ditambah super Z min 1. Kalau ini saya kalikan dengan super Z min 1. Nah, jadi ini menjadi super Z min 1. Yang ini kan bisa ditulis sigma ya. Bisa ditulis sigma mana kursornya kok nggak kayak nah, di bawah. Jadi ini sama dengan ini kan ditulis ya. Kemudian yang sigmanya yang ini ya. Ini sigma kan kita punya kalau super 1 plus Z ini kan sigma dan 1 pangkat N Z N sama dengan 0,3 ini Z pangkat N ya. Ini kalau plus ya. Nah ini berarti kan sama aja ini plus ya. Berarti super Z min 1 pangkat N ya. Nah, jadi ini kita anggap ini sebagai Z ya. Nah ini berarti sama dengan sigma Z min 1 pangkat N plus 1. Nah ini kan menjadi garis Lorentz ya. Jadi garis Lorentz super Z dengan pusat di Z sama dengan 1. Jadi pangkatnya pangkat negatif ya. Nah kemudian untuk apa garis Lorentz itu kita lihat definisi nanti garis Lorentz itu digunakan untuk menentukan residu dari suatu titik singular ya. Residu dari titik singular. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya integral menghitungnya kalau ada titik singularnya lebih dari 1 itu kan dibentuk teorema analis ya. Kemudian teorema integral Cauchy, rumus integral Cauchy. Nah kalau di sini nanti menggunakan teorema residu ya. Jadi termasuk uh, yang kalau tadi teorema rumus integral Cauchy, kalau ini juga teorema Cauchy juga ya. Jadi masih sama. Jadi yang menemukan orang yang sama ya. Tapi menggunakan residu atau apa namanya residu dari suatu titik singular. Nah, nanti istilah-istilah yang akan kita temui di sini ada istilah titik singular point, titik singular terisolasi, kemudian nilai nol atau ya, kemudian pol ya. Nah, apa yang dimaksud titik singular? Kemudian titik singular terisolasi, ya. Kemudian apa yang disebut titik nilai nol ya, apa yang disebut pol ya itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada residu ya. Kemudian residu pada pol. Jadi kita punya pol berderajat M, kemudian residunya berapa, nanti cara menghitungnya kayak. Kemudian teorema Cauchy tentang residu ini untuk menghitung integral. Ya. Nah, terakhir perhitungan dari integral ya menggunakan residu. Ini pengertian tentang isolated singular point. Apa itu isolated singular point? Titik Z0 disebut singular point dari F jika F not analitik ya pada Z0 ya. Tetapi analitik pada titik yang lain ya di setiap
berhut dari Z0, maka itu kita sebut sebagai Z0-nya itu sebagai titik singular. Ya. Kemudian singular point Z0 dikatakan isolated, ya, terisolasi, ya, jika ya, ada deleted neighborhood Z-0 harga mutlak kurang dari epsilon lebih dari 0. Yang mana fungsi Z itu analitik ya pada neighborhood tadi. Jadi contoh ada fungsi fz sama dengan Z plus 3 dibagi Z kali Z kuadrat plus 1 ya. Jadi penyebutnya di sini ada Z kuadrat plus 1. Berarti kalau Z sama dengan 0, fungsi ini kan tidak terdefinisi ya. Jadi Z sama dengan 0 ini tidak analitik ya. Jadi dia menjadi titik singular ya. Jadi Z sama dengan 0, ini titik singular. Kemudian titik singular yang lain di sini karena Z kuadrat plus 1 sama dengan 0, atau Y kuadrat sama dengan min 1, berarti plus minus I ini juga titik singular ya. Jadi ada 3 titik singular ya. Ada 3 titik singular, sama dengan 0, Y sama dengan I, Z sama dengan min I. Nah, titik singular itu disebut titik singular terisolasi, dan apa yang disebut nilai 0 ya, nilai 0 dari fungsi. Jika fungsi f itu analitik pada Z0 dan f Z0 sama dengan 0, maka Z0 itu disebut zero of f ya, jadi nilai 0 dari fungsi f ya. Selanjutnya kalau ini turunan ke M ya, itu kurungnya kok enggak sesuai ya kayak gini. Dulu supaya tampilannya. Ini aneh ini. Ya, bentar. Ya, ini dieditnya susah ya. Ya, susah ngeditnya. Belajar. Jadi ini jika turunan ke N ya, dari Z0 itu tidak 0, kemudian turunan pertama di Z0 sama dengan 0, turunan kedua juga sama dengan 0, sampai turunan ke N-1 itu sama dengan 0. Jadi mulai tidak 0 itu pada turunan ke M. Maka M itu disebut zero of M ya, fungsi f. Jadi itu disebut zero of order M ya. Nilai 0 berpangkat atau berorder M dari fungsi f. Kemudian diberikan fungsi f yang analitik pada Z0 ya. Dia mempunyai nilai 0 berorder M pada Z0 jika ada fungsi G sedemikian hingga dia analitik ya pada Z0 ya.
Demikian juga GZ0 tidak 0 dan FZ sama dengan Z menjadi 0 pangkat M GZ. Jadi GZ-nya ini analitik ya, analitik pada 0. Nah, nanti untuk menentukan residu ini kita gunakan ini ya, bentuk seperti ini. Contoh FZ sama dengan Z pangkat 3 dikurangi 2Z kuadrat ditambah dikurang 4Z ditambah 8. Ini bisa difaktorkan jadi ada 3 faktor tapi yang 2 kembar ya. Z min 2 kuadrat dikalikan Z plus 2. Nah, berarti nilai nolnya ada 2 dan min 2 ya. Nah, pada Y sama dengan 2 itu disebut nilai nol berorder 2. Nilai nol berorder 2 karena di situ Y min 2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian apa pengertian pool? Y 0 adalah isolated singular point dari F. Fungsi dapat direpresentasikan dalam deret Laurent ini. Jadi ini deret Laurent ini dipecah ya antara pangkat positif pangkat negatif ya. Bentar saya ngantuk. Mungkin ada pertanyaan sambil ini ya. Biasanya nggak ngantuk kalau yang ngomong terus ngantuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi yang sudah kita pelajari tadi ada isolated singular point. Kalau di awal tadi menguraikan fungsi dalam deret Laurent. Sekarang akan mencari residu. Jadi dari berawal masih dalam pengertian singular point dulu ya. Kemudian sampai singular point titik singular terisolasi. Jadi cirinya kalau fungsi polinom, fungsi rasional ya di situ. Penyebutnya bentuk polinom. Jadi ada faktor-faktor linear, mungkin ada faktor kuadrat kalau nggak bisa difaktorkan menjadi faktor linear. Nah, di situ bisa ditentukan titik singular terisolasinya. Jadi singular singular point. Kemudian ada nilai 0. Jadi kalau NZ 0, berarti itu disebut titik nilai 0. Kemudian ada nilai 0 berhasil N dari F3
sampai turunan ke M pada titik Y nol itu tidak nol, sementara turunan ke satu, turunan kedua sampai turunan ke M1 pada Z nol itu dengan nol, itu disebut. Jadi Z nolnya itu adalah zero of order M dari F ya. Jadi nilai nol berorder M. Kemudian untuk fungsi analitik yang mempunyai zero berorder M bisa nol jika bisa ditemukan atau bisa ditentukan fungsi G demikian hingga analitik di Z0, GZ0 tidak nol, dan FZ-nya adalah Z min Z0 pangkat M kali GZ. Ya. Jadi ini Z0-nya nilai 0 berorder M. Jika ada fungsi yang analitik, ya di situ ada GZ, fungsi GZ-nya yang analitik. Nah, contohnya di sini Z pangkat 3 min 2Z kuadrat min 4Z plus 8. Itu bisa ditulis dalam bentuk Z min Z2 kuadrat kali Z min 2. Jadi Y sama dengan 2 itu adalah titik singular yang mempunyai nilai 0 berorder 2. Ya. Jadi pangkatnya kan pangkat 2. Ya. Kalau Z plus 2, ya jadi Z sama dengan min 2 itu mempunyai nilai 0 berderajat 1. Ya. Ini tadi bentuk dari Lorentz. Ada pangkat positif, pangkat negatif. AN koefisien berpangkat positif, BN koefisien berpangkat negatif. Jadi contoh untuk menghitung pol ya. Ada fungsi sin Z dibagi pangkat 4. Nah, untuk mencari pol berderajat 0 pada pusat Z sama dengan 0, jadi Z sama dengan 0 itu titik singular ya. Titik singular. Nah, kemudian untuk menguraikan deret Lorentz di sini karena ada Z pangkat 4, ini kita biarkan. Nah, kemudian sin Z-nya kita uraikan menjadi deret Maclaurin ya. Itu deret Maclaurin dari sin Z. Nah, kemudian karena dikalikan 1/4 di situ menjadi ini. Jadi ini Z pangkat 3 di bawah ya. Z pangkat min 3 di situ. Nah, berarti ini deret Lorentz ini mempunyai pol berderajat 3 ya. Pada Y sama dengan 0 ya. Kemudian contoh berikutnya fungsi Y kuadrat min 2Y plus 3 dibagi Y min 1 ya. Jadi yang atas beda sifat keluarga seperti ini. Nah, ini menjadi dua suku saja. Berarti fungsi ini mempunyai pol berderajat 1 atau simple pol ya. Pada Y sama dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 ini kan titik singular ya. Nah, ini deretnya ini hanya ada dua suku ya. Residu.
Jika Z0 itu isolated singular point dari fungsi F, kemudian fungsi F itu bisa direpresentasikan dalam direct Laurent. Fz sama dengan AN Z menjadi pangkat N di plus sigma Bn per Z menjadi pangkat N, di mana Bn-nya adalah 1/2 pi integral Fz per Z menjadi pangkat N dz. Ini contoh berikutnya ya, Fz sama dengan Z kuadrat sin seper ya. Kita punya sin seper itu apa? Rumusnya. Sigma sin Z dulu ya, sin Z itu sigma N sama dengan 0 sama 3. Ini men1 pangkat N Z pangkat ini per N faktorial ya. Z pangkat N 2N per 1 ya. Ini 2N per 1 faktorial juga ya. 2N per 1 faktorial. 2N faktorial. Nah, deret Laurent deret Maclaurin dari sin per Z ya. Coba dilihat lagi apa. Men1 pangkat N per 2N plus 1 ya, faktorial. Jadi yang pangkatnya ganjil, yang muncul pangkat genap nggak muncul. Nah, kemudian kalau Z-nya diganti super Z menjadi sin super Z ya. Ini substitusi ya. Berarti menjadi sigma ini N sama dengan 0 3 N1 pangkat N 2N per 1 faktorial dikalikan Z pangkat. Jadi kalau tadi Z-nya diganti super Z, berarti menjadi super Z pangkat jadi Z-nya diganti super Z ya. Nah, jadi kalau kita substitusi, ini Z kuadratnya tetap ya. Kemudian yang ini sin super Z ini kita substitusi jadi bentuk terakhirnya setelah Z kuadrat masuk menjadi Z, ya dikurangi ini. Nah, berarti kalau mau kita lihat residunya itu ada di mana, itu ada di sini. Ya, pangkat Z pangkat 1 ya. Berarti B1 itu adalah koefisien ini. Koefisien dari yang salin dari merah itu. Jadi sepertiga faktorial atau min 1/6 ya. Nah, jadi ini kita sebut residu ya. Biasanya ditulisnya ini notasinya apa? Res F Z
Z-nya dari pusatnya apa tadi? Z0 ya. Jadi residu fungsi F pada Z sama dengan Z0 ya. Sama dengan 0. Pak, izin bertanya. Ya. Berarti untuk residu diambil di awal angkanya aja itu ya Pak? Yang angka setelahnya plus 15 faktorial Z pangkat 3 itu tidak usah dipakai. Ya, jadi koefisien dari B1. Kalau ini tadi kan bentuknya kan dari B1. Nah, ini BN ya. Kan ini BN, ini koefisien untuk Z min Z0 pangkat N. Jadi koefisien ini pangkat N. N-nya 1 berarti ini kan pangkat min 1 ya. Karena ini di bawah ya. Nah, koefisiennya adalah BN. Nah, BN itu yang kita ambil ya. Jadi B1 ya, N-nya 1 ya. B1 itu sebagai residu atau res F pada Z sama dengan Z0 ya. Jadi kita lihat yang Z pangkat 1 tapi di penyebut ya. Koefisiennya berapa. Ini koefisiennya min 1/3 faktorial ya. Ini ada di sini. Oke, makasih banyak Pak. Nah, ini fungsi F mempunyai isolated point di Z sama dengan 2 ya. Jadi kalau ini berarti ini pusatnya ini pusatnya di Z sama dengan 2. Berarti di sini pangkatnya itu Z min 2 pangkat N ya. Berarti di sini nah kalau dari FZ sama dengan ini bisa lihat dikalikan. Nah sekarang yang lihat min 2 pangkat 4 kan kita biarkan. Ini muncul angka 2 dari mana ya? Nah dari kan ini supaya mengarah seperti ini supaya mengarah ke ada Z min 2 ya. Jadi berarti boleh saya tulis Z menjadi seper ya min 2 plus 2. Nah ini bisa ditulis menjadi setengah ini Z min 2 dibagi ditambah 1 ya. Ya, jadi kalau saya kalikan kan jadi itu ya. Duanya ya, 2, 3. Jadi kalau ini diuraikan, kan kita punya tadi sigma ya, sigma. Jadi seper 1 plus Z, tadi kan sama dengan sigma, dan 1 pangkat N, Z pangkat N. Nah ini tinggal kita masukkan aja, jadi sama dengan setengah, ini
Ya, jadi min 1 pangkat N. Ya, ini kan. Jadi diakali jadi seperti itu. Jadi dari super Z menjadi super Z min 2 plus 2. Kemudian bisa Z min 2 per 2. Jadi supaya plusnya itu 1 ya. Nah, kemudian dimasukkan ke ini. Jadi yang ininya tetap, kemudian yang ini masuk ke sini. Nah, kemudian ini dikalikan dengan ini, jadi muncul ini. Nah, yang pangkat 1 itu ini. Koefisiennya berapa? Koefisien Z min 2 pangkat 1. Min 1/16 ya. Jadi B1 itu disebut sebagai min 1/16. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, dicoba dulu aja supaya nggak ini ya, nggak ngantuk. Diambil soal nomor dari LMS. Apa ini? Kok muncul? Ada apa ini? Kan.
Tadi. Mungkin dicoba dulu deh, biar nggak ngantuk. Tentukan deret Lauren dan berpusat di yat sama dengan nol ya dari itu. Tentukan deret Lauren yang berpusat di yat nol itu ya. Uraikan ini dalam deret Lauren yang berpusat di yat nol. Yat itu berpangkat negatif ya. Dalam yat berpangkat negatif, kemudian yang itu dalam yat berpangkat positif. Kemudian nomor 4 juga tentukan deret Lauren ya. Nomor 5 Oke, silahkan nanti kalau sudah ada yang dapat boleh ya. Jadi ini masih semuanya tentukan deret Lauren ya. Menentukan deret Lauren. Ada bayangan mengerjakan belum? Yang seperti contoh tadi ya. Jadi sendiatnya diganti deret deret maklorin ya dari sendiat terkalikan diet pangkat 5 ya. Itu kan sudah menjadi deret Lauren. Kemudian deret Lauren dari diet kuadrat pangkat superior ya. Diet kuadratnya ya nggak usah diubah ya. Tetap ya. Kemudian pangkat Z-nya diambil dari pangkat Z. Jadi pangkat Z itu deret maklorinnya apa? Kemudian Z-nya diganti superior ya. Oke, nanti kalau sudah dapat silakan ya, boleh. Soalnya kalau udah ada di situ saya stop share aja ini ya. Silakan dibuka dari LMS, kemudian dikerjakan satu persatu aja. Baik, Pak.
Untuk soal nomor 2, yaitu tentukan deret Laurent yang berpusat di Z sama dengan 0 bagi FZ-nya itu sama dengan Z kuadrat E pangkat 1 per Z. Nah, kalau deret E pangkat 1 per Z itu kan tadi 1 ditambah 1 per Z ditambah 1 per 2 faktorial Z kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial Z pangkat 3 dan seterusnya. Kalau ada Z kuadratnya berarti tinggal dikaliin Z kuadrat, didapat hasil akhirnya itu Z kuadrat ditambah Z ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial Z dan seterusnya. Begitu, Pak. Ya, sudah betul. Jadi kalau ini nanti kalau disuruh cari residunya, berarti residunya 1/3 faktorial. Ya, ya, oke, nomor 2 sudah. Yang selanjutnya, nomor 3 itu kalau yang pangkat tak negatif, ya berarti pangkat positif. Kalau pangkat negatif, ya berarti yang pangkatnya negatif. Jadi kalau yang pangkat positif ya langsung ya, ceper, jadi sama dengan sigma Z pangkat N ya, jadi langsung saja kalau itu kan sama dengan deret Maclaurin saja, sama dengan deret Maclaurin dari 1/1 min Z ya. Sigma Z pangkat N. Nah kalau yang berpangkat negatif itu harus dibalik ya. Ini kalau yang A, ya ini langsung aja kan 1/1 min Z sama dengan sigma Z pangkat N. Nah sedangkan yang ini berpangkat negatif, berarti kita rubah ya, jadi 1/1 min Z itu diubah menjadi 1/Z ini menjadi 1/, ini 1/Z min 1 ya jadinya, atau bisa ditulis min 1/Z 1/1 min 1/Z. Ya ini ya, jadi min 1/Z. Nah yang ini menggunakan sigma, ini menjadi 1/Z pangkat N. Nah, jadi ini menjadi sama dengan min sigma ya, min 1/Z pangkat N/1 gitu. Nah, itu berpangkat negatif ya, nggak ada pangkat positifnya. Bisa dipahami ya, nomor 3 itu kalau yang pangkat positif itu langsung merupakan deret Maclaurin. Kalau pangkat
negatif berarti harus dibalik Y-nya menjadi super Y. Ya. Jadi Y pangkat N plus 1 tapi di bawah ya. Jadi min 1 per Y pangkat N plus 1. Ya, 65 dan 456 jadinya ya. Kalau 4 bisa ditulis ini kan sama dengan seper Z pangkat 4 Z min 1 min Z pangkat 3 berarti 1 min Z. Nah ya pangkat 3-nya tetap ya, jadi langsung sini ini sigma berapa ya. Kalau yang nomor 5 penyebutnya bisa difaktorkan apa? Kan penyebutnya faktorkan Z min. Nggak bisa difaktorkannya. Min sama min ya. Min 2, min 1. Nah, untuk nomor 5 bagaimana itu? Kan di situ berpusat di Z0 ya. Kalau misalnya berpusat di Z min 2 ya berarti yang Z min 1 diatur ya. Kalau yang berpusat misalnya berpusat di Z min 1 yang berpusat di 1 berarti ada Z min 1 pangkat ya. Berarti yang Z min 1-nya kan tetap, kemudian yang diubah ke dalam deret adalah yang Z min 2. Nah, kalau dua-duanya beda dengan yang ada di pusatnya. Pusatnya kan 0 di situ. Kalau mau pakai yang Z min 2, pusatnya di 2. Kalau pakai Z min 1, pusatnya di 1 ya. Jadi ini harus dipecah dulu menjadi pecahan parsial ya. Kalau yang ini tadi kan langsung ya, ada perkalian. Ini perkalian, tapi yang Z pangkat 3 ini kan pusatnya di Z0, jadi ini nggak usah dirubah. Yang dirubah hanya yang ini. Tapi kalau yang ini nggak bisa, karena ini dua-duanya dimintanya pusat di 0. Ini yang ini kalau penguraian kan ini Z min 2, ini Z min 1. Jadi nggak ada yang Z pangkat N ya. Jadi ini dua-duanya harus dirubah. Nah kalau dua-duanya harus dirubah, kalau perkalian sulit kan ya. Nah tapi bisa dipecah menjadi pecahan parsial. Di sini min 2Z plus 3 dibagi tadi kan sama dengan ini Z min 2. Nah ini bisa diubah menjadi A per ini kalau disamakan penyebutnya
Ini menjadi A. Berarti min 2 Y plus 3 sama dengan nah, jadi AB-nya berapa? Kalau hanya lihatnya saya ambil 1, berarti ini min 2 plus 3 sama dengan ini 0, di sini min B. Berarti min B sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Kalau saya ambil lihatnya 2, berarti min 4 plus 3. Ini kalau lihatnya 2, ini B-nya 0, A-nya 2 min 1, 1 ya. Berarti A-nya sama dengan, jadi A-nya sama dengan berapa? Min 1 ya. Nah, jadi R sama dengan, nah supaya ini menjadi min 1 per ya min 2. Ini bisa diuraikan masing-masing ya, menjadi toren dengan pusat di 0. Kemudian nanti ditambahkan gabungnya. Nah, coba dilanjutkan. Ini yang min 1 kan bisa ditulis per 2 min Z ya. Nah, ini juga bisa ditulis setengah per 1 min Z per 2.
Berarti ini menjadi setengah sigma, yang ini kan menjadi Z per 2 pangkat N nih. Jadi menjadi sigma super Z pangkat N per 2 pangkat N per 1. Nah, kemudian kalau yang sebelah sini, min 1 per, ini kan sama dengan super 1 min Z. Jadi ini langsung ya, sigma Z pangkat N. Nah, kalau digabungkan, ditambahkan, ini jadi apa? Sigma, yang ini kan setengah pangkat N, yang ini 1. Seper. Ini seper 2 pangkat N per 1. Nah, jadi kalau digabung jadi apa nih? Jadi Z pangkat N-nya kan ada di belakang ya. Z pangkat N yang depannya ini kan seper 2 pangkat N per 1. Kemudian yang ini langsung Z pangkat N. Ini mulai dari ini. Langsung Z pangkat N. Berarti ini per 1 ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Nanti setelah dicari satu-satu dijumlahkan atau Yang mana? Yang ini kan udah dijumlahkan itu tadi. oh, Kan yang min 1 per Z min 2 di situ kan menjadi seper sigma Z pangkat N dibagi 2 pangkat N per 1. Kemudian yang satunya kan langsung ya itu menjadi Z pangkat N. Nah, kan kalau digabung kan berarti seper 2 pangkat N per 1 ditambah 1. oh ya Pak, berarti langsung masukin aja ya Pak nilainya. Iya, jadi koefisiennya kan yang beda. Jadi koefisiennya ditambahkan kali Z pangkat N. Koefisiennya kan seper 2 pangkat N per 1. Kalau yang bawah kan koefisiennya 1 ya. Jadi seper 2 pangkat N per 1 ditambah 1 dalam kurung Z pangkat N. Jadi itu nomor 5 ya. Kemudian nomor 6 silahkan dicoba.
Ya, silakan. Tidak ada yang mau share?
Nah, nomor 6 ini yang mungkin perlu pemikiran ya. Itu kan konvergensinya di himpunan anulus ya, anulus dari jari-jari seperempat dan setengah. Pusatnya di satu. Ini supaya mengarah ke konvergenannya ke situ ya. Ini dari yang satu plus lihat ini satu min lihat kan jadi ini. Jadi kalau kita punya super satu min z itu kan sama dengan sigma ini konvergennya di harga mutlak fiat kurang dari satu ya ke konvergenannya. Nah, jadi dibuat supaya ada z min satu di situ ya.
Ya betulnya di situ satu min Z itu bisa ditulis ini juga ya. Jadi ini seper min ya, min 1 per ini kan boleh ya, dibalik. Yang ini supaya nanti Z min 1 pangkat N ini kalau ini dibiarkan ya. Ini coba yang diuraikan yang ini. Jadi berarti seper 1 plus Z ini diuraikan supaya muncul 1 min Z ya. Atau Z min 1 ya. Jadi caranya 2 ditambah Z min 1 ya ini. Ini kan bisa ditulis seperti itu. Ini juga bisa ditulis setengah. Ini menjadi per 1 plus Z min 1 per 2 nih. Seperti ini kan. Berarti ini sama dengan setengah sigma. Ini min 1 pangkat N. Ini Z min 1 per 2 pangkat N nih. Nah ini konvergennya di Z min 1 per 2 kurang dari 1. Atau Z min 1 kurang dari 2. Nah di sini ada ini 1 per Z ini. Ini menjadi min 1 per kali sigma. Ini setengahnya boleh masuk ke situ. Jadi menjadi seper 2 pangkat N plus 1 Z min 1 pangkat N ya. Yang mana di sini Z N. Ini boleh ditulis Z min 1 kurang dari 2. Kemudian sama dengan ini masuk ke sini. Oh ini tadi ada min 1 pangkat N-nya ya. Ini min 1 pangkat N. Pangkat N. Ya, dari sini. Nah, dari ini kan jadi ini. Nah, sekarang ini masukkan menjadi sigma. Jadi ini karena ini dikalikan dengan ini, berarti Z-nya nggak boleh sama dengan 1. Ini lebih dari 0. Ya. Karena ada pengali Z min 1. Jadi ini menjadi sigma min 1 pangkat N per 2 pangkat N per 1. Z min 1 pangkat N min 1 jadinya ya. Di mana di sini 0 kurang dari 2. Bisa dipahami ini?
Izin Bisa, bertanya, Pak. Iya, Itu yang batasnya lebih dari 0 tadi gimana ya, Pak? iya, karena kan ada zat-1 di situ di penyebut ya. Kan dikalikan dengan -1 per zat-1. Berarti zatnya nggak boleh 1 kan? Artinya harga mutlak zat-1-nya tidak boleh 0. Kalau Z sama dengan 1 kan menjadi 0 kan? Nah, Oh nggak iya, boleh. Pak. Ya, kan harus positif jadinya. Harus lebih dari 0. Karena ada pengali dari zat-1 ini di bawahnya, di penyebutnya. Jadi ini berarti zat-1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau harga mutlak tidak boleh 0 ya berarti positif kan? Jadi kalau syarat yang dari belakang kan ini. Nah, ini. Jadi digabung dengan syarat yang ini tadi, ya menjadi ini. Nah, jadi menjadi ini. Nah, kalau misalnya ini konvergennya di 0, harga mutlak Z-1 kurang dari 0, kurang dari 2, ya berarti ini konvergen juga di sini kan. Pada ya, itu kan pasti konvergen. Jadi yang Z-1 harga mutlaknya kurang dari 2 lebih dari 0 itu yang kekonvergenan yang sesungguhnya. Jadi tentukan daerah kekonvergenan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah ini tadi. Iya, betul. Yang dari 0 sampai 2. Nah, kan yang diminta yang seperempat setengah ya. Nah, seperempat setengah kan ada di ring harga mutlak yang antara 0 dan 2 ya. Tidak ada di dalamnya ya. Jadi pasti dia konvergen. Karena konvergen yang sebenarnya itu ada di 0 dan 2. Di antara 0 dan 2. Nah, kalau seperempat dan setengah itu kan pasti tidak ada di dalamnya itu. Jadi itu kan ada pertanyaan, ada tentukan daerah kekonvergenan yang sesungguhnya. Nah, itu yang menjadi yang atasnya yang 0 kurang dari Z-1 harga mutlak kurang dari 2. Oke ya, sudah ini ya. Jadi nanti silakan dikerjakan di forum di tugas individunya. Kemudian untuk yang minggu depan kita tinggal hitung residu, kemudian menghitung integral menggunakan residu. Jadi residu itu koefisien dari Z pangkat 1, Z pangkat -1 ya. Jadi untuk deret ini ada nggak residunya berapa? R Z sama dengan 1. Jadi kalau N-nya 0 kan, N-nya 0 berarti -1 pangkat 0, 1 ya. Kemudian per di situ 2 pangkat 1 ya. Jadi setengah. Jadi ini residu F di Z sama dengan 1 itu sama dengan setengah ya. Bisa terlihat ya, ini kan kalau N-nya 0, di sini kan -1 pangkat 0 kan 1 ya. 2 pangkat 1 ya ini penyebutnya. Kemudian Z1, Z-1 pangkat -1 ya. Jadi ini ya koefisiennya setengah. Jadi residu itu adalah koefisien. Ya, oke, nanti minggu depan kita
bicara menentukan residu, kemudian menentukan integral ya, menggunakan residu. Oke ya, sudah adzan asar ya. Oke, mungkin cukup ya. Silahkan nanti kalau yang tadi yang sudah dikerjakan tadi juga silahkan diposting ya jawabannya di forum ya. Sama ini yang tadi saya tulis itu silahkan ditulis juga, kemudian diposting di forum. Oke, kita tutup untuk pertemuan hari ini ya. Iya, Pak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Tri. Ya.